Masalah pada kehidupan itu sudah pasti melekat pada setiap insan. Tidak mungkin ada manusia yang tidak memiliki masalah. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Termasuk pada merakit sebuah PC. Rata-rata masalah utama pada kita adalah budget alias duit. Gak sedikit orang yang pengen punya PC, tapi uangnya masih dikit. Mungkin rakitan PC 3 jutaan ini bisa jadi solusi sob. Sementara pakai spek yang biasa aja dulu. Kalau nanti ada rezeki, bisa upgrade lagi. Yuk mari kita simak PC rakitan subscriber asal Medan ini. Mobo mainstream yang lagi dan lagi dipakai. Kalau nggak ASRock, ya MSI. Yaitu MSI B450M A Pro Max 2. Mobo ini pastinya udah bisa Ryzen 5000 series ya. Tanpa update BIOS, jadi langsung plug ketiplek. Ya, soket AM4 sampai hari ini masih menjadi primadona kaum kerehore sih. Tapi saran dari saya, walaupun kamu pengen rakit kerehore pakai soket AM4, hindari mobo AM4 yang second atau bekas sob. Karena harganya itu loh yang so ganteng. Masa mobo bekas harganya bisa mepetin mobo baru? Garansinya habis pula. Aduh. Harga sendiri mobo ini ada di 940 ribuan. Prosesor yang kelahirannya ini membuat kaum kerehore senang bukan main, yaitu Ryzen 3 3200G. Mungkin ini adalah prosesor Ryzen 3 series dengan iGPU terakhir yang bisa dipakai oleh konsumen mainstream. Ya gimana enggak, udah harganya murah, kamu juga nggak perlu beli VGA tambahan untuk main game-game ringan sampai menengah. Dengan catatan grafiknya rata kiri aja ya. Prosesor ini punya 4 core 4 thread dengan L3 cache di 4 MB. TDP rendah pastinya ada di 65 Watt. iGPU yang ditanamkan yaitu Radeon Vega 8 dan tentunya masih PCIe 3 ya. Prosesor ini dipilih karena emang mau ngerasain AM4 murah tanpa VGA. Kedepannya juga udah bisa pasti di-upgrade lagi lah. Kelebihan lain pakai iGPU pastinya irit daya. Prosesor ini harganya sendiri ada di kisaran 500 hingga 600 ribuan. Mirip kayak Mobo, RAM yang dipakai juga sama kayak PC rakitan sebelumnya. Ya karena emang ngejar murah aja sih sob, yaitu ada Tagemix D35 2x8GB 3200 MHz. RAM DDR4 yang makin hari makin murah, jadi salah satu alasan juga mengapa rakit di soket AM4 masih cukup banyak diminati. Karena per hari ini, RAM DDR4 16GB itu rata-rata sudah di bawah 500.000. Padahal saya ingat banget dulu pas COVID beli RAM DDR4 16GB itu ada di harga 800.000 lebih. Tapi hari ini RAM Adata D35 ada di harga 470.000. Buat SSD juga sama lagi, Adata Legion 710 256GB. Semoga penonton di sini gak bosen ya, lihat partnya yang itu lagi, itu lagi. Ya gimana lagi ya sob, yang murah emang produknya itu-itu aja sih. Di sini pakai versi 256GB karena emang udah jadi standar aja buat sistem dan aplikasi-aplikasi di masa kini. Tapi di sini saya nggak pakai GrabHand-nya ya, entah kenapa ini cacat produksi atau gimana. Si GrabHand atau heatsink tipisnya ini nggak nempel sob. Mana saya nggak punya lagi thermopad, tapi nggak apa-apa lah. Toh NVMe PCIe Gen 3 itu rata-rata masih adem aja kok buat suhunya. Harganya sendiri NVMe ini ada di sekitar 290 ribuan. Solusi murah bikin sumringah, buat simpen banyak data-data, apalagi kalau bukan HDD gacha 500GB. Ya, dan lagi, kalau mau simpen data yang lumayan banyak tapi budgetnya nggak banyak, solusinya HDD gacha sih. Tapi ingat apa sob? Yap, pembelian HDD bekas itu adalah suatu bentuk gacha dalam kehidupan ini. Harganya sendiri ada di sekitar 85 ribuan. Ini nih, cooler pengganti stok cooler bawaan prosesor. Segotep T2 Win Clear. Karena rata-rata zaman sekarang banyak orang yang beli prosesor versi tray alias tanpa box dan tanpa cooler. Kehadiran cooler seperti ini menurut saya sangat diperlukan sih. Karena biasanya performa stok cooler itu ya ala kadarnya aja lah. Terlebih juga desainnya yang B aja. Tapi buat teman-teman yang mau tampil sedikit berbeda dengan harga yang murah juga, bisa nih pakai cooler macam gini. Mulai dari dukungan soketnya yang cukup lengkap. Jadi kalau mau ganti soket juga nggak terbatas oleh satu aja. Misal pakai stok cooler kan cuman bisa di satu platform aja ya.
Terus untuk si coolernya sendiri, sebenarnya standar aja sih, dengan ukuran fan 8 cm dan tinggi di 12 cm. Cooler ini punya dua buah heat pipe dengan klaim bisa handle TDP prosesor up to 95 watt. Nah, secara spek kan emang beneran bisa gantiin stok cooler ya? Mantap. Kesimpulannya, cooler ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang beli prosesor tray tanpa fan, tapi nggak butuh fan yang tinggi-tinggi banget, dan bisa dipakai di banyak soket. Tentunya, buat yang nggak suka RGB juga ini cocok banget, karena polos, nggak ada lampu-lampu gay. Buat harganya sendiri, Sega Tab T2 ini ada di sekitar 85 ribuan doang sob. Cihuy! Buat casing yang dipakai ini sebenarnya udah dibeli duluan berbarengan dengan PSU-nya oleh si pemilik PC. Jadi dia kirim ke saya casing beserta PSU. Kalau casingnya sendiri dia pakai dari Cube Gaming Seng. Yap, ini casing model aquarium yang airflow-nya kurang-kurang ya sob. Karena di bagian sampingnya itu nggak ada slot buat fan intake. Banter-banter di bagian bawah masang, itu pun udaranya nggak dapet yang seger. Tapi mau apa dikata, casing adalah selera. Nggak bisa didepatin. Kalau emang orangnya suka ini, ya udah. Buat dukungannya sendiri bisa muat Mobo hingga MATX 4 slot RAM. Tinggi CPU cooler maksimal di 160 mm. Panjang VGA maksimal di 270 mm. Fan casing di atas bisa 2 buah, di bawah bisa 2, di belakang 1. Ruang kabel manajemen jujur ini agak sempit. Cuma bisa ngandelin satu jalur ini aja sob, buat simpan-simpan kabel. Kalau pakai fan ARGB ini lebih PR lagi sih. Entah kenapa casing ini secara airflow kurang, kabel manajemennya pun kurang. Padahal harganya ada di 330 ribuan. Untuk PSU sendiri yang dipakai yaitu PC Cooler KF550. Ya PSU low budget favorit Kerehore sih. Harganya sendiri untuk yang versi 550 watt ada di 475 ribuan. Baiklah, tiba saatnya kita hitung-hitungan budget. Untuk rakitan PC hemat-hematan ini menghabiskan dana sekitar 3,3 jutaan sob. Ini belum termasuk ongkir dan asuransi pengiriman ya. Mungkin 3 juta kalau teman-teman rakit PC yang dominannya pakai part second, tentu bisa lebih irit dan lebih kencang lagi secara performa. Tapi ya itu, kalau pakai part second kayak generasi jadul, dia nggak bisa upgrade alias kita harus ganti paketan Mobo prosesornya. Nah kalau teman-teman emang orangnya sangat visioner gitu ya, memandang ke arah depan dan memikirkan masa yang akan datang, mungkin rakitan seperti ini akan cocok buat kamu. Nantinya bisa upgrade lagi prosesor ke 5000 series atau bisa juga tuh tambah VGA eksternal. Yaitu opsional aja teman-teman maunya gimana. Yuk langsung kita rakit aja. Jujur perakit di casing ini agak kesel gitu ya di bagian kabel manajemennya. Pas-pasan banget. Terus juga PR lainnya pas kita mau nutup casing, itu nggak sekali pasang langsung jos rapih gitu ya. Pasti ada aja yang ganjelnya. Ya casing kayak gini saya nggak menyarankan untuk para pemula ya. Karena menang di desain aja yang bagi sebagian orang itu katanya cakep. Ya balik lagi sih selera sob. Yaudah langsung aja tes performa PC 3 jutaan ini. Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. BTW saya set VRAM iGPU-nya di 2 GB ya. Entah kenapa nggak bisa lebih dari 2 GB. Maksimalnya segitu. Pada Cinebench R23, si Ryzen 3 3200G ini mendapatkan single core di 923 poin dan multi-core di 3698 poin. Skor ini sebenarnya skor yang cukup kecil untuk ukuran prosesor zaman sekarang. Ya gimana lagi sob, ini prosesor masih 4 core 4 thread. Tapi tentu aja skor ini masih jauh lebih baik daripada kamu pakai prosesor yang gen jadul. Buat suhunya sendiri, karena ini prosesor B aja, jadi suhunya juga masih bisa kehandle dengan baik. Maksimalnya ada di 71 derajat aja. Kalau misal airflow casingnya bisa lebih bagus, mungkin suhunya juga akan lebih rendah lagi. Meskipun 71 derajat itu masih kategori standar. Pada 3D Mark Time Spy mendapatkan overall score di 1205. Sedangkan pada Firestrike mendapatkan overall score di 3048. Pada pengujian UDGen Superposition mendapatkan skor di 2062 dengan rata-rata FPS di 15.
Ya rada mengenaskan sih, karena emang cuman iGPU doang. Cus langsung aja kita ke performa gamingnya. Penasaran gak Zio sama gaming pakai iGPU gini? Mengingat ya ini cuma sekelas Ryzen 3, tapi saya mau kasih catatan dulu ya. Sebenarnya nggak banyak game yang bisa dites karena keterbatasan VRAM-nya. Jadi teman-teman harus sadar diri aja masalah game yang dimainin. Udah mah iGPU, VRAM-nya 2 GB, pengen main game berat. Ya nggak realistis sih. Yuk langsung aja kita tes gaming di 1080p. Enemy down. Triple kill. Quadra kill. Hantaman bagus. Musuh menjatuhkan sesuatu. Advertising doesn't work on me. It should work on you. Gimana nih? Apa hasilnya? Biasa aja? Yap, menurut saya sih biasa aja ya, selaras aja dengan budget yang dikeluarkan. Bahkan pada beberapa game itu FPS-nya bisa 60 FPS ke bawah. Mungkin kalau main gamenya di 720p bisa ya dapat rata-rata FPS 60. Karena yaitu sekali lagi, keterbatasan VRAM jadi masalah pada gaming 1080p. Tapi kalau cuma sekedar main game kompetitif sih, saya rasa ini udah lebih dari cukup. Mengingat ya ini cuman iGPU aja. Saran dari saya mungkin kedepannya bisa beli VGA lagi ya buat ngeboost performa gamingnya. Atau mau upgrade ke Ryzen 5 5500 GT, Ryzen 5 5600G juga bisa, gak jadi masalah. Kalau emang maunya irit-iritan daya maupun dana. Satu lagi mungkin di casingnya ya, yang mana bagi saya casing ini sangat kurang masalah airflow. Jadi kalau emang mau lebih baik lagi airflow-nya harus diganti dengan casing yang modelan mesh. Kalau misal demennya model gini, ya wes pakai aja, nggak usah diganti. Itu semua cuma saran dari saya. Apakah dari kamu ada saran sob? Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang PC rakitan ini.